Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada bagian terakhir, bagian 4 tentang relasi dan fungsi, yakni pada bagian 4 ini kita akan belajar tentang notasi dan rumus fungsi. Untuk bagian 4 ini mungkin sedikit lebih ribet daripada bagian sebelumnya, namun saya yakin kalian bisa nanti mengerjakannya ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami maksud dari notasi fungsi. Yang kedua, menentukan rumus fungsi. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan notasi dan atau rumus fungsi. Nah, notasi fungsi itu apa? Fungsi dinotasikan dengan alfabet kecil. Nah, jangan lupa ya, fungsi dinotasikan dengan alfabet kecil. Misalnya, A kecil, B kecil, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, selanjutnya fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, penulisan himpunan dengan alfabet besar. Jadi jangan terbalik. Kalau fungsi dengan alfabet kecil, kalau himpunan dengan alfabet besar. Nah, fungsi memetakan domain ke kodomain. Contoh, fungsi G memetakan himpunan D ke himpunan G. D di sini sebagai domain, G-nya sebagai kodomain. Karena arah panahnya ke D ke G. Dari D ke G. Jadi D-nya sebagai domain, G-nya sebagai kodomain. Dan Y merupakan range dari X. Ingat, Y merupakan range dari X sehingga Y itu bisa ditulis sebagai fx. Nah, bergantung ini nanti bergantung fungsinya ya. Kalau fungsi F berarti fx. Kalau di sini fungsi G berarti gx. Seperti itu. Ya, Nah, karena kita harus menjelaskan, sekarang kita pindah ke sini ya. Karena kalau di lewat PPT itu kurang bisa enak buat penjelasannya. Jadi saya jelaskan lewat sini ya. Mohon diperhatikan. Nah, misalkan fungsi G dinyatakan dengan fungsi G X ke 2X min 1. X adalah domainnya, kodomainnya adalah 2X min 1. Nah, maka rumus fungsinya bisa kita tulis sebagai seperti ini. Gx sama dengan, ini kita tulis 2X min 1. Gx ini kan fungsinya berarti sama dengan kayak Y ya, seperti yang di penjelasannya tadi. Gx itu sama dengan Y. Ingat, apabila X sama dengan 1, 2, maka nilai Y-nya berapa? Berarti kan jika diketahui X-nya 1 dan 2, Y-nya berapa? Maka kita harus kerjakan satu persatu. Yang pertama, X sama dengan 1 dulu. Jika X sama dengan 1, maka Y-nya berapa? Persamaannya kita tulis dulu. Ini kita tulis dulu. Gx sama dengan 2X min 1. Nah, karena kita X-nya sama dengan 1, X-nya kita ganti dengan 1. Berarti G1 sama dengan 2 kali 1 dikurangi 1. X-nya kita ganti 1. Maka sama dengan 2 kali 1, 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka nilai Y-nya itu sama dengan 1 buat yang di X sama dengan 1. Maka pasangannya berapa? 1,1. Ingat, dalam penulisan seperti ini adalah X, Y. X-nya dulu, baru Y-nya. X, Y. Nah, terus sekarang yang 2. Misalkan X sama dengan 2, maka Y-nya berapa? Maka bisa ditulis seperti tadi. Langsung saja ya. G2 sama dengan 2 kali 2 dikurangi 1. X-nya sekarang kita ganti 2. Karena tadi kan diganti 1. Karena X-nya sama dengan 1. Sekarang X-nya sama dengan 2. Maka X-nya kita ganti dengan 2. Maka G2 berapa? 2 kali 2, 4. Dikurangi 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka diketahui jawabannya berapa? X-nya dulu 2,3. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya loh, terus gimana kalau seandainya diketahui itu Y-nya? X-nya berapa? Misalkan, apabila Y sama dengan 11, maka nilai X-nya berapa? Nah, Y itu tadi adalah sesuai sama GX. Ya, berarti GX itu adalah Y. Maka bisa kita tulis sebagai, kita tulis dulu rumusnya, GX sama dengan 2X min 1. GX ini sama dengan Y, maka
Bisa ditulis Y sama dengan 2X min 1. Jika Y itu sama dengan 11, diganti 11 karena ini Y sama dengan 11, maka Y11 sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, kalau kita mau nyari nilai suatu variabel, konstantanya kita pindah. Ini bernilai positif atau negatif? Negatif kan? Karena dipindah ke sana, nyebrang sama dengan negatif jadi positif. Sama dengan 2X. Nih. Nah, 11 tambah 1 sama dengan 12. Sama dengan 2X. Dibagi berapa? Dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2? Karena depannya X-nya 2, makanya dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. X sama dengan 6. Maka X-nya diketahui 6. Nah, maka titiknya berapa? Jangan 11,6 ya. X-nya dulu. Tetap X-nya dulu. Berarti 6,11. 6 sebagai domain, 11 sebagai kodominnya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan tugas berikut. Nah, agar lebih jelas, silahkan kalian mengerjakan soal. Contoh soalnya seperti ini. Nah, baik, itu dia materi kita untuk bagian 4. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.